substitusi. Ya. Substitusi manakala pupuk itu langka, tidak ada, suplai kurang, Ya. maka ini menjadi alternatif. Betul. Harga turun. Terjangkau. Bahkan kita bukan Pak, harga berasnya turun. Kalau harga beras turun itu nanti jadi next ya, next. Yang ini kita Sugeng rawuh Bapak Prayitno, Bapak Agus. Jauh-jauh saking Kediri nggih niki. Siap. Jauh-jauh dari Kediri. Kita pakai bahasa Indonesia saja, Pak ya. Monggo, campur juga boleh. Campur nggih. Biar lebih informasinya disampaikan nanti. Pripun Bapak? Bagaimana kabar Kediri hari ini? Monggo, Bung. Alhamdulillah Kediri aman, terkendali ya. Masih banyak hujan ya. Juga saya terima kasih diundang di chapter studio Ponorogo ini. Siap. Ya, salah satunya kita juga sudah berapa lama kita sudah di Ponorogo ini baru sampai di sini, kira-kira seperti itu. Siap. Ya, semoga chapter studio bisa lebih besar lagi nanti. Amin. Nggih, pangestunipun nggih, Bapak. Nggih. Kirang langkung napa niki? Ya. Kurang lebih. Santai. Dibawa enjoy nggih, Pak. Enjoy mawon. Enjoy. Kabarnya nggih mireng-mireng saking paguyuban ngoten nggih, Pak niki. Betul. Nggih. Paguyuban seni dan tradisi Sasana Setia Dharma Nusantara. Sasana Setia Dharma Nusantara. Nggih. Mungkin bisa dijelaskan kepada para hadirin, para penonton mungkin Bapak terkait paguyuban ini bagaimana gitu, terkait arahnya, visi misinya, dan mungkin bahkan kalau bisa programnya. Ya kabarnya kan ini Bapak pun sudah 3 bulan Ponorogo Kediri terus untuk meriset sebuah di pertanian gitu ya, Pak. Betul. Mungkin bisa dijelaskan terkait paguyuban seni dan tradisi apa tadi, Pak? Sasana Setia Dharma Nusantara. Sasana Setia Dharma Nusantara niku, Bapak. Monggo. Jadi gini ya, sebenarnya paguyuban seni dan tradisi Sasana Setia Dharma Nusantara ini sudah lama. Sudah belasan tahun, cuma 2018 kita izinkan, jadi Kumham sudah ada, semua sudah ada komplit lah. Jadi legal, kita legalkan tuh ya. Nah, salah satunya paguyuban ini kita melihat bahwa potensi yang ada di Indonesia ini dari berbagai ya, termasuk budayanya ya, dari berbagai budaya banyak ya, dari adat istiadat. Betul. Ya, terus potensi-potensi yang ada ini yang perlu ditingkatkan itu banyak sekali. Siap. Yang selama ini maaf aja ya, dari berbagai daerah yang mempunyai bahasa saya, peninggalan nenek moyang kita dulu itu harta karun semua. Betul. Nah, selama ini tidak pernah disentuh, bahkan pakai bahasanya aja kita malu kata-kata gitu. Nah, ini harus kita bongkar lagi. Betul. Bahwa nenek moyang kita itu adalah yang sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa dari peradabannya, dari etikanya, tingkah lakunya, sampai ilmunya. Itu sampai dulu di zaman Belanda itu banyak yang dibelokkan semua. Terkait arahnya mungkin ceritanya. Contoh ini aja. Ya, yang Bapak. Sekarang ini kadang-kadang ngeluh ya. Jadi kalau di Jawa itu keturunan itu sampai 10. Betul. Salah satunya bapak, ibu, bapak, mbah, buyut dan sebagainya sampai cicit dangyang. Dangyang itu yang ke-10. Nah, saat ini leluhur kita dikatakan demit.
Akhirnya bahasanya Podanyang. Danyang. Ya, ini ya. Oh, Padahal ini siap. keturunan Mbah-mbah kita mbah-mbah kita, leluhur kita. dinaikkan ke puncak menjadi Sampai ke 10. ke 10 itu Selevel 10. Danyang. Dangyang. Dangyang. Ya, Nah, mungkin sedikit Dangyang ya, Pak. ya. Waktu aku kecil itu juga ada beberapa tempat di rumah di lingkungan itu ada lokasi Danyang, Danyang. Danyange gitu. Oh, jadi artinya itu memang leluhur. Ya. Nggih, mungkin bisa Nah, diteruskan, Pak. ini Nggih. kan harus dibongkar semua. Iya, Jadi, betul. Biar tidak salah tafsir. Nah, karena apa? Nggih. Jadi utamanya jangankan yang milenial, Siap. yang tua aja kadang-kadang tidak memahami bahasa-bahasa itu. Ya, Jadi Dangyang. akhirnya hilang. Nggih. Dan itu memang dikondisikan mulai waktu Belanda. Siap. Itu dikondisikan waktu Belanda. Jadi inilah harta karun yang peninggalan nenek moyang kita itu. Ini harta karun sebenarnya. Iya. Contoh ini aja, tempat-tempat yang saat sekarang ini dikeramatkan peninggalan dan sebagainya. Ya. Ini kalau dikelola itu sangat luar biasa. Semisal. Contoh, Nggih. di sini kan ada beberapa wisata ya. Iya. Wisata kan macam-macam. Nggih. Salah satunya wisata yang untuk selfie-selfie, Betul. ya. Terus mungkin sungai dan sebagainya, Nggih. termasuk wisata religi. Nggih, Iya Pak. kan? Nggih. Kalau ini dikelola, ini otomatis peningkatan ekonomi di lingkungan itu akan Meningkat. meningkat. Nggih. Perputaran keuangan akan Jalan. berjalan. Ini Ini. yang ini suatu PR kita. Jadi paguyuban ini Ya. seperti itu. Salah satunya peningkatan potensi-potensi yang ada di lingkungan masing-masing itu. Betul. Di situ. Nah, itu salah satunya. Jadi kita juga punya visi misi 3 ya, ekonomi, sosial dan budaya. Nggih. Ekonomi, sosial dan budaya. Ya. Nah, kita juga mengadakan pelatihan-pelatihan. Nggih. Nah, mayoritas ini kita maaf aja ya. Siap, Pak. Sementara ini kita membantu pemerintah, Ya. ya, swasta membantu pemerintah, yang mana dari beberapa pemerintah itu punya dinas. Ya. Ya, yang selama ini dinas itu hanya pengelola anggaran, Ya. enggak punya program yang jelas. Jelas. Akhirnya ya maaf aja, saya juga bekas ya dulu, jadi tahu Nggih. persis ya. Siap. Kita juga latar belakang kita dulu di bagian keuangan. Betul. Ya, Di sampai administrasi lah. ya sampai terakhir itu di kelurahan, tahu Nggih. kita. Terus saya tertarik ini di Kesbang Polinmas. Siap. Jadi di situ, jadi saya tahu seharusnya gimana sih. Nggih. Nah, masyarakat kita itu banyak mengeluh ya, banyak mengeluh. Akhirnya bukan kita sok enggak ya. Nggih. Jadi setelah saya pensiun ini hanya sederhana sebenarnya. Sisa hidup saya Siap. bagaimana bisa manfaat bagi yang lain. Banyak orang. Nggih. Jadi kadang-kadang jadi anggap gila. Ya, Iya. wis tuwek gini-gini kan itu. Sudah berumur lah, Pak. Nggih. Ya, tapi Sudah waktunya perlu istirahat diketahui, di rumah. perlu diketahui. Saya mengamati dari teman-teman saya, Nggih. lebih-lebih pejabat yang Siap. sudah pensiun. Nggih. Ya, kalau saya kan di Kesbang Linmas itu kantor saya kan tidak hanya di kantor saja. Nggih. Kadang-kadang dari warung ke warung karena Oh. di situ ada komunitas intelijen daerah. Ya. Ya, itu pencegahan ya Nggih. di situ. Nah, itu otomatis akhirnya tahu persis Siap. kondisi chaosnya seperti apa, ini seperti apa tahu. Oh. Nah, inilah akhirnya saya mendirikan paguyuban ini untuk menampung atau sebagai wadah. Ibaratnya gini, lidi sejuta Nggih. itu kalau untuk membersihkan sendiri-sendiri Pak, akan patah. Betul, Pak. Kalah dengan 50 yang ditali. Ya.
Nah, kita sebagai tali ini saja sebenarnya. Jadi sebagai pengikat, pengikat penguat dari berbagai itu. berbagai lidi. Nah, makanya ya alhamdulillah dari teman-teman pemuda Ponorogo Ya, antusias ya untuk ikut di paguyuban ini. ya, Nah, ini saya sangat gembira sekali karena apa? Utamanya anak muda ini yang harus bergerak. bergerak. Nggih, Tenaganya, pikirannya, ininya masih Iya. kuat semua. betul. Nah, itu di situ. Nah, disitulah sebenarnya kita juga sudah kemana-mana ya. Sampai Magetan, sampai sana-sana. Iya. Alhamdulillah Ponorogo ini yang bisa menerima kita. Oh, nggih, siap. Nah, juga program-program tentang ekonomi atau gini. Saya tanya, yang disuka apa? Nggih, Bakat jenengan ki apa saja? nggih. Nanti paguyuban siap untuk mendampingi. Nggih. Siap untuk mendampingi. Itu. Jadi apa ya? Sayang kadang-kadang punya bakat Nggih. tapi tidak tersalurkan. Nggih, Itu kasihan kita. nggih. Nah, ini PR paguyuban di situ. Salah satunya juga gini, IMED ini ya. Kalau kita bisa bahasa seni dan tradisi Nggih. atau budaya, itu hanya dikira tari-tarian, seni-seni seperti itu, enggak. Iya, Kita podcast ini juga seni juga, Iya. merokok seni juga ya. betul, Pak. Seni itu apapun yang kita lakukan ini sebenarnya seni. Seni. Nah, ini secara umum, nah inilah harus difahamkan secara umum. Itu kira-kira gitu, Iya. Mas. Lebih dalam mungkin Bapak terkait visi misi dari paguyuban ini nanti untuk kebermanfaatannya di dalam bidang apa saja mungkin, Pak? Oh, ini ada anu ya. Kita kan punya program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nggih. Jadi kita memang harus kita bekerja secara profesional Ya. ya. Jadi nanti dikerjakan dengan sungguh-sungguh itu Iya. akan tidak usahlah kita bicara profit. Ya. Efek itu pasti ada kan gitu Betul, ya. nggih. Gitu. Untuk di Ponorogo ini pertama sebenarnya kita melihat begini. Banyak emas yang berserakan. Nggih. Apakah itu? Banyak orang mengatakan sampah. Ya. Ya. Nah, kalau saya dulu ada peningkatan tafsir Iya. dari sampah menjadi limbah, Nggih. sekarang menjadi bahan baku. Ya. Unik ya itu ya. Unik, Pak niku. Merubah hal yang buruk menjadi baik. Iya. Hal yang dipandang buruk menjadi dipandang baik. Iya. Ya. Dan itu nilai ekonominya sangat tinggi sekali. Ini contoh yang kita sama Mas Agus ini ya. Siap. Di Desa Ngunut, Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo ini, Nggih. kita mencoba membuat nutrisi dari limbah sekam padi Nggih. ya secara gasifikasi, dan itu nanti diperuntukkan untuk petani itu sendiri. Itu ada fermentasinya berarti, Pak? Bukan fermentasi, kita pakai mesin. Oh, Jadi sistem gasifikasi. ya. Gasifikasi Nah, dalam jangka waktu untuk prosesnya itu nanti saat itu jadi langsung jadi langsung jadi di lokasi. di lokasi. Ya kebetulan ini ya, Ya. kita sudah ke sana ya, arah Ya. ke sana ya. Ha-ha. Ini kebetulan Mas Agus ini juga sekretaris dari Paguyuban Seni Tradisi. Siap. Mas Agus. Ya. Kebetulan juga ada Ya. kebetulan, itu ada apa ya istilahnya program dan riset yang terlalu lama. Sudah lama mulai habislah Indonesia nol. Ya. Sampai 0 km So, 0 0 kilometer. km Indonesia. Melalui lalang
seluruh Indonesia ini. Ya, jadi hidupnya Mas Agus untuk riset. Salah satunya gasifikasi ini yang membuat mesinnya juga Mas Agus. Sekarang saya lempar ke Mas Agus Ya. lebih detail lagi. Mungkin bisa dijelaskan dan digambarkan Mas terkait mesin gasifikasi ini nanti Geser aja. bagaimana? Ya siapa tahu bermanfaat dan ya mungkin percobaan awal di Ngunut nggih, Pak. Ya, Betul. Mungkin betul, dan betul, ke betul. seluruh desa di Ponorogo mungkin, Pak. Ya. Pasalnya kan gini. Mungkin kalau di daerah perkotaan itu air itu melimpah dengan adanya sumur bor itu Betul, masyarakat bisa panen 3 sampai 4 kali. betul. Cuman kalau di wilayah perdesaan, Bapak, di gunung daerah Ponorogo, ya. mereka itu syukur banget itu 1 kali panen berhasil, nggak gagal itu udah bagus banget. Ya. Mentok-mentok di sana itu bisanya cuma 2 kali. Ya. 2 kali itu kemungkinan besar yang keduanya gagal karena sudah kehabisan air. Air. Gitu. Mungkin ketela ya. Iya, ketela kalau nggak gitu jagung, Pak. Iya. Nggih. Saya nyapa dulu ya. Ya, siap. Monggo disapa teman-teman podcast Teman-teman Ponorogo Wah, ini. Chapter ya. Chapter Studio. Selamat malam. Semoga ini menjadi inspirasi Ya. untuk teman-teman Chapter Studio. Ya, Podcast yang pertama bareng dengan Sasana Satya Dharma Nusantara Ya. dari Kediri. ya, Saya menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prayit Oke. selaku penasihat siap. paguyuban. Kami melakukan sebuah kegiatan di Ponorogo. Yang pertama terima kasih kepada seluruh komponen ya, termasuk yang pertama ini Chapter Studio yang Ya, mampu membuat wadah baru buat kami untuk Iya. mensosialisasikan apa yang kami lakukan. Pak Doni itu loh, Pak. Oh, Ada iya. aja idenya. Ya salah satunya ini menjadi motivasi ya dan percontohan Ya, siap. buat teman-teman muda bahwa Chapter Studio semoga bisa menjadi yang terdepan Amin, dalam amin. menyampaikan seluruh kegiatan, Ya, menginformasikan kegiatan iya. yang ada di Ponorogo. Balik lagi ke Sasana Satya Dharma Nusantara, kegiatan kami yang dilakukan di Ponorogo kita mulai dari 3 bulan yang lalu ya, Gung. Ya. Fokus kita yang pertama adalah di sektor pertanian dan peternakan. Kenapa harus itu? Karena memang berkaitan dengan problem yang dihadapi, masalah yang dihadapi oleh saudara-saudara kita petani. Betul. Berkaitan dengan kelangkaan pupuk, subsidi dan non-subsidi. Subsidi. Bukan kita pengen merubah itu tidak, Ya. tetapi memberi substitusi. Ya, Substitusi manakala pupuk itu langka, tidak ada, suplai kurang, ya. maka ini menjadi alternatif. Betul. Harga Harga Turun. terjangkau. Bahkan kita di bukan, Pak. Harga berasnya turun. Ya. kalau harga beras turun itu nanti. Jadi next Ya, step. next. Yang ini kita bahas Next. terkait mungkin di persiapan Di pertanian. ya, pertanian itu ada beberapa variabel memang Iya. tidak hanya pupuk sebagai salah satu keberhasilan yang menjadikan petani berhasil, bukan. Hanya salah satu variabel saja. Ya, Akan tetapi menyikapi kebutuhan masyarakat petani berkaitan dengan pupuk, maka kami ajak petani itu untuk mencoba membuat substitusi, pengganti. Ya, Jadi pengganti. Gitu. jalan lain. Jalan lain dengan hasil yang kita harapkan lebih baik mengarah ke organik. Jadi kami 3 bulan yang lalu memulai kegiatan DEM, Namanya uji- DEM. DEMplot. Jadi Demplot. uji coba aplikasi substitusi. Siap. Jadi nutrisi itu kita berikan tanpa menggunakan pupuk yang ada. Kita DEM, kita uji coba. Setelah kita rasa uji coba itu berjalan baik, Ya, maka kami mendorong petani untuk bisa memproduksi nutrisi itu sendiri. Nah, kebetulan di paguyuban ada teknologi yang memang diperuntukkan bagaimana petani bisa memproduksi nutrisi itu. siap. Bahan bakunya juga dari limbah mereka.
limbah petani itu sendiri. Ya, Jadi kami mencoba bahwa limbah pertanian itu diolah menjadi substitusi pupuk sehingga menekan biaya produksi dalam bercocok tanam. siap. Secara otomatis kalau pengurangan biaya produksinya menurun, Ya, maka terjadilah efisiensi. efisiensi Itu terhadap yang pertanian. pertama. Iya. Maka langkah paguyuban adalah melakukan pendampingan dan pelatihan Terkait penggunaan Ter- alat itu terkait atau pengguna aplikasi di lapangan pada aplikasi tanaman, Iya, pembuatan pupuk termasuk dukungan alat iya, kepada masyarakat petani, juga pendampingan manajemen produksi iya, serta betul. distribusi secara konkret. Iya, percuma dikasih alat nanti nggak ada Ya, kalau tidak pendampingannya. kita latih, kita dampingi bagaimana mengelola industri itu dengan baik, Ya. maka juga tingkat keberhasilannya akan tidak sesuai dengan harapan. Kalau boleh tahu alatnya itu semacam seperti traktor, dos gitu atau lebih kecil gitu dan mungkin bisa dibawa kemana-mana, Pak? Kalau alat relatif ya, relatif Ya. itu begini. Kami bisa buatkan dari skala kecil Ya. sampai skala besar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berbasis karakter. Misalnya satu desa masyarakat petani dengan luasan lahannya berapa. Ya, Nah, kita buatkan sesuai dengan kebutuhan itu. siap. Jadi kita buatkan alat, kita dampingi. Jadi di awal kita ajak untuk menguji coba hasil Ya. daripada alat itu. Setelah mereka percaya dan yakin bahwa ini bisa dipergunakan, maka alat, teknologi, Heeh. serta manajemen bagaimana berproduksi Ya, secara cakupan pasar wilayah, ya, masyarakat kelompok tani, itu juga kita akan kawal serta dampingi. siap. Jadi di Ponorogo ini kami berusaha untuk mendampingi petani dan peternak. Petani dan peternak. Peternak berkaitan dengan limbah peternakan, Ya, ternak kambing, ternak sapi, ternak ayam. siap. Ini bisa kita olah juga menjadi pupuk Pupuk organik. organik. Ya, Ya. pupuk organik, kompos. Kompos. Dan kita bisa lanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai dengan kebutuhan pertanian. Siap. Ini yang kami lakukan. Maka Hmm, malam ini saya terima kasih ke Chapter Studio. ya, Paling tidak ini menjadi sebuah wacana ya, ya, bahwa petani itu ada loh yang mendampingi untuk berinovasi, siap. berkreativitas dalam bertani. Bertani. Itu tujuannya. Memang kalau yang saya amati ya, Mas. Ya. Entah di Ponorogo atau di Indonesia atau wilayah manapun ya, Mas. Pertanian kita itu dari zaman dahulu mungkin sampai sekarang perkembangannya masih lambat. Oke. Oke. Kita ambil contoh Jepang ataupun Betul. negara luar. Betul. Artinya mereka sudah melakukan alat-alat teknologi yang mumpuni untuk percepatan pertaniannya. Pertanian. Betul. Mulai dari adanya dos, adanya drone untuk menyiram dan lain-lain, Ya. adanya alat jalan lain Ini untuk nanti jadi merubah berpolitik gitu. ya, smart farming ya bahasanya. Enggak, kalau dilihat loh, Pak, artinya kan gini, Mas Agus dan teman-teman atau Pak Paguyuban. Paguyuban Ya. Paguyuban apa tadi? Seni dan dan tradisi Sasana Setia Dharma Nusantara Nusantara. ini menemukan sebuah solusi untuk perkembangan pertanian di Indonesia ini mungkin. Ya. Jadi di Sasana Setia Dharma, karena kami seni dan tradisi, maka sebenarnya teknologi yang kami gunakan itu open source. Hah? Sangat terbuka, siapapun boleh mengaplikasikan. Siap. Artinya dalam proses, kalau open source itu berarti mereka boleh mengembangkan, berinovasi, menindaklanjuti dari temuan-temuan kami. Ha-ha. Itu kami persilakan. Jadi Hmm, teman-teman muda di Ponorogo, mari, yang bagaimanapun juga saya mengingatkan, kita ini punya lahan yang luas. betul. Lahan yang luas itu tidak salahnya menjadi kantor Ya. buat kita. Jadi tidak Betul. usah kecil hati, saya nggak punya pekerjaan. Sebenarnya di Ponorogo cukup luas, potensi alamnya juga luar biasa. Ya, Kita coba berempati bukan kepada sesama, tetapi kepada lingkungan kita. betul. Apa yang bisa kita bangun, apa yang kita bisa berikan. Ya. Luangkan waktu,
tidak harus dalam 24 jam itu Heeh. full untuk melakukan kegiatan inovasi, tapi Ya. paling tidak setiap 30 menit dalam satu hari Heeh. kita berpikir apa yang bisa kita berikan ke lingkungan kita. Ya. Kembali Sasana lagi Dharma. terkait pengolahan limbah Siap. menjadi pupuk, Mas Agus. Bukan Ini- pupuk, substitusi Ya, substitusi pupuk. pupuk. Karena kategorinya bukan belum pupuk. Oh, masih substitusi, Jadi pengganti. pengganti. Pengganti saja. Jadi manakala itu tidak ada Ya. atau kurang, kita bisa tambahkan itu. Oh, betul. Kalau boleh tahu terkait menuju suksesnya pertanian dengan substitusi pupuk itu nanti, apakah sama seperti pupuk-pupuk yang sulit dicari gitu ya? Bahasanya lebih menarik ini. Secara ini ya, Ya, secara aplikasi di lapangan, ya, kami menemukan bukti bahwa penggunaan substitusi ini sudah mendekati Hah? dengan pupuk yang ada. Siap. Tetapi butuh sebuah proses karena pada tataran aplikasi Hah? perlu pendampingan dan pengawalan supaya tepat Hah? dalam penggunaan dosis, tata cara, dan aplikasi di lahan. Siap. Gitu. Mas, penemuan inovasi ini udah dihakikan apa belum? Ya, Sebenarnya sudah. sudah. Tetapi saya selalu sampaikan bahwa ini saya sudah mengikuti regulasi yang ada. Ya. Jadi tingkat keamanan, uji sertifikasi kami sudah lakukan semua. Tapi dalam konsep ini paguyuban tidak akan menggunakan itu sebagai sesuatu yang khusus. Hah? Maka kami sampaikan bahwa teknologi ini open source. Semua bisa Semua memakai. boleh. Jadi Boleh menggunakan. statement saya bisa jadi rekam jejak digital Ya, bahwa paguyuban Sasana Satya Dharma Nusantara ya, membolehkan betul. siapapun untuk menambahkan serta Ya. mempelajari apa yang kami miliki yang sudah kita coba besok ya Kong ya. Ya. Kita bawa, kita Ah. boyong dari Kediri ke Ke Ponorogo. Kita tempatkan di rumah kompos dengan Ya. berkolaborasi kelompok 4 kelompok tani dan menjadi satu gabungan kelompok tani ya, serta BUMDes, BUMDes Badan Ngunut. Usaha Milik Desa Ngunut. Siap. Itu yang memfasilitasi Bu Kades, ya Bu Jua, Bu Siti Bardia, Khotijah. Bu Khotijah, ya. Oke. Ha-ha. Jadi terima kasih beliau selaku pemangku wilayah Ya. memberi kesempatan Ya, paguyuban untuk mencoba memberi warna dan memberi dinamika baru. untuk di desanya Bu Khotijah, Siti Khotijah. Oke. Betul. Oke. Jadi oke ya. Ya, Sudah mulai besok hari Rabu itu kita akan bawa alat itu ke rumah kompos, bagian dari menambahkan apa yang sudah dilakukan ha-ha. sehingga menjadi sebuah komoditi yang Ya. memang punya karakter khusus dari BUMDes Ngunut. Mas Agus, mohon maaf. Mungkin ada foto atau gimana biar minimal saya pun juga tahu terkait alatnya itu bagaimana gitu, Naik Mas. episode aja. Siap. Artinya nggak usah ditampilkan, nggak apa-apa, Mas. Artinya saya pun juga penasaran, Mas. Insya Allah ya. Insya Allah Ya. besok begitu ada kegiatan kami akan kirimkan. Ya. Nanti bisa jadi tambahan Siap. atau apapun untuk teman-teman di chapter studio ya. Iya, siap. Untuk mengawal bagaimana pergerakan, bagaimana kegiatan pendampingan dan pelatihan masyarakat petani di Ponorogo itu berjalan. Siap. Sehingga harapan kami chapter menjadi bagian dari kami dalam melakukan pergerakan, Ya, mengedukasi masyarakat. siap. Itu Iya. Berarti mulai eksekusi besok ya, Mas. besok Besok Rabu. Rabu. Selain di Ngunut mungkin, Mas, atau selain di Ponorogo atau wilayah lain yang sudah memang mengaplikasikan terkait substitusi pupuk ini, bisa
sudah ada tapi tidak di Pulau Jawa. Tidak Jadi di Pulau Ponorogo hari ini adalah yang pertama yang pertama, dan harapan saya, harapan paguyuban, ya, Ponorogo bisa menjadi role model, ya, menjadi percontohan siap, di mana petani bisa benar-benar memenuhi kebutuhannya sendiri. ya, Itu menjadi role model. Nah, Siap, kalau Mas. yang sudah pakai di BUMDes Karya Sejahtera Desa Lokjuk, Kecamatan Sawang, Kabupaten Lok Sumawi, Aceh Utara. wih, lumayan Jadi jauh, teknologi yang kita terapkan di Ngunut itu sudah pernah teraplikasi dan sampai sekarang masih digunakan Ya. itu di Aceh Utara. baik, Jadi kebetulan perjalanan saya menandai 50 tahun umur saya sampai di 0 km, ya, proses riset yang terakhir dan teraplikasi itu di Aceh Utara. Itu. Mas, ini nanti mungkin saat pembawaan alat dan pengaplikasian, apakah itu nanti ada pengawalan mungkin berapa bulan ataupun bahkan berapa tahun? Pasalnya ini kan yang diturunkan itu tidak hanya alat, Ya. tapi juga sebuah ilmu kepada masyarakat, Mas. Kalau pendampingan kami sebenarnya tidak ada batas waktu. Jadi kami ingin, kenapa kami sampaikan bahwa ini open source, Ya. sehingga di situ nanti akan Siapa terjadi yang penambahan. membutuhkan? Ha-ha. Iya. Betul, Mas. Jadi kami sangat terbuka, baik siapa yang membutuhkan, siapa yang ingin menambahkan, Ya, terus pengawalan kami dibutuhkan berapa lama, ha-ha. atau sampai kapanpun kami akan tetap lakukan. Siap. Jadi paguyuban memang berupaya supaya ini menjadi role model dan Ya. selanjutnya akan ada copy paste walaupun tidak kami yang mengcopy paste, kami Ya. sudah sangat luar biasa ya, Kong. Ya, Siap. Artinya teknologi ini bisa sampai kepada yang membutuhkan. Ya, Gitu. Kenapa saya bilang ini open source, ya, terbuka untuk siapapun untuk melihat, ya. mengcopy, memanajemen, silakan. Gitu. Biasanya loh Mas, di Indonesia itu ada orang atau kelompok yang menemukan suatu hal yang menjadi inovasi. Ibarat kata seperti contoh bensin menjadi air, Ya. mobil listrik itu biasanya Mas ya. Ya. Biasanya itu sulit diterima oleh pemerintah ataupun masyarakat, Mas. Kecuali nanti kalau memang benar-benar butuh baru tipus hari ini mobil listrik udah ada. Dulu-dulu kan mobil listrik udah dimunculkan banyak yang enggak Banyak yang nggak mau. mau. Jadi itu bagian dari, Challenge. bukan challenge. Apa? Memang kita sudah membuatkan sebuah analisa Ya, bahwa teknologi ini manakala kita sesuai dengan regulasi, Ya. maka tidak akan segera nyampe. betul. Karena ada banyak kepentingan yang menjadi beban dari teknologi itu sendiri. Itu loh, Mas. Makanya Indahnya. kami paguyuban ini akhirnya harus mau memulai dari bawah, mengajak masyarakat untuk bergabung, Ya. berpartisipasi, guyub sesuai dengan wadah kita ya, Kok. ya. kita Guyub, paguyuban berarti kami hanya mengikat. Mereka harus guyub, ya, rukun, supaya apa? Bisa menjawab semua permasalahan di kelompok mereka masing-masing. betul. Salah satunya teknologi yang kita berikan merupakan satu bukti bahwa kita ingin guyub ke Ya. petani. Jadi, itu yang bisa kami sampaikan sekarang ya, Kok. Ya. Dan itu bukan perjuangan yang mudah. Kami mau dam di Ponorogo itu juga tidak semua mau petani mencoba hasil inovasi teknologi. Ya. Hasilnya dulu, bukan teknologinya. Siap. Hasil. Kalau sampai hari ini berarti Ponorogo sudah mau menerima teknologinya. Ya, betul. Karena hasil dari teknologi itu sudah teraplikasi. Ya, Sudah kita coba di musim tanam ini, Ya. alhamdulillah kita pantau setiap minggunya itu Ya. trennya positif. alhamdulillah. Alhamdulillahnya itu. Siap. Tapi tidak kaget toh Mas karena jalannya menjadi satu arah. Enggak. Harus seperti itu memang. Iya sih, Harus betul seperti Mas. itu. Di kota besar jalannya itu juga satu arah, banter langsung rem tanpa klakson gitu ya. Mungkin Harus seperti itu. kultur di Ponorogo belum bisa seperti itu. Harus. Jadi kami merasakan malah dari beberapa kabupaten Ya, yang paling punya dan siap berinovasi, ya, menerima sentuhan teknologi Ponorogo.
Siap. Kami menemukan bahwa karakter petani di Ponorogo luar biasa. Ya, Mas. Maka dengan aplikasi dan teknologi yang baru itu sangat respon. Itu Mas, kalau boleh tanya itu bahannya itu kan dari Sekam padi. sekam. sekap padi itu yang Ya. bawah itu kan? Sekam Rambut. Oh, yang rambut. bukan. Jadi begini, Mm-mm. sekam padi itu adalah kulitnya gabah. Ya, Jadi gabah pada saat diproses untuk menjadi beras itu ada kulit yang terbuang. betul. Nah, kulit itulah yang kita olah menjadi substitusi pengganti pupuk. Bukan katulnya itu kan? Bukan. Yang kulitnya itu Kulitnya, kan? ya. Jadi yang kulitnya itu. Diolah menjadi pupuk itu dengan cara dibakar kah atau dikasih air kah atau dikeringkan gitu? Jadi gini, teknologi basic kita adalah gasifikasi. Ya, gasifikasinya Gasifikasi itu. itu tanpa proses fermentasi, Ya, tanpa membutuhkan mikroba, ya. tanpa membutuhkan bahan campuran yang lain untuk menjadi substitusi pupuk. Terus caranya? Kami buatkan alat. Ha-ha. Sistem gasifikasi itu ada reaktor. Jadi ada komponennya itu ada reaktor, Ya. ada cooler, ada gas dryer. Ha-ha. Nah, maka di proses berjalan Ya. dan alat itu tidak membutuhkan bahan bakar. Jadi tidak sama dengan sistem. Misalnya ini menggunakan destilasi. Iya, dengan listrik. Destilasi terus dengan menggunakan penyulingan. Ya. Tidak, kami berbeda sama sekali. Ha? Jadi sebenarnya alat ini adalah tujuannya gasifikasi itu bagaimana benda padat itu menjadi gas. Siap. Nah, di alat yang kami buat, yang kita bawa ke Ngunut, Ya. itu adalah seperangkat alat gasifikasi yang mana bahan yang digunakan adalah rice husk, jadi kulit Kulit padi. kulit padi, gabah, Ya, gabah. kulitnya gabah. Ya. Nah, jadi temrikin apa? Berambut. Serambut, sekam. Sekam namanya Sekam. itu. Nah, Mm-mm. sekam itu kita masukkan. Tujuan prosesnya adalah dari sekam itu menjadi sintetik gas, syngas, gas Syngas. buatan. Gas buatan. Ya, gas buatan. Pada proses untuk menjadi syngas, maka ada di dalam bahasa gasifikasi itu adalah tar. Nah, Tar. dari proses tar itu di dalamnya ada berbagai kandungan unsur hara mikro dan makro. Sehingga untuk sementara kita jadikan substitusi pupuk. Karena di dalamnya unsur hara mikro dan makro seperti N, P, K, C Ya. organik Ha-ha. dan Oh. seterusnya itu ada. Itu masuknya nanti substitusi pupuknya itu ke tanah Ya, atau ke jadi masih padinya. banyak. Jadi masih begini, luas ya, selain Mas. iya, Ah. selain jadi kandungan tar Ya. dari sistem gasifikasi itu kandungan dari bahan baku skam padi Ya. itu muncul selain NPK, C Ah. organik, ZG, MG, Fe dan Ah. seterusnya. Bisa menjadi selain substitusi pupuk bisa menjadi pestisida, insektisida, Ya. fungisida. Tinggal bagaimana kita memformulasikan dosis. Berarti kalau dosisnya salah juga fatal juga, Mas. Begini, dosis salah pada tataran tertentu Ya. tergantung kita. Jadi begini, hari ini kenapa kita dampingi dan kita kawal Siap. berkaitan dengan tahapan-tahapan pelaksanaan dan penggunaan Ya. itu. Yang pertama yang kita tonjolkan adalah kandungan hara mikro makronya dulu. Ya. Jadi untuk pestisida, fungisida, dan seterusnya kami cut dulu. Sudah, ini nanti Siap. bertahap saja. Kecuali petani mau untuk uji efikasi. Jadi standar sesuai dengan regulasi yang ada Ya. diuji dulu. 3 Ah. musim tanam hasilnya seperti apa, baru itu nanti kita sosialisasikan ke petani yang lain. Oh, itu konsep untuk pemupukannya ke tanaman atau ke Ya. tanah itu sama seperti rabuk Sama pupuk yang persis. Jadi begini, di Paguyuban kebetulan kami interval lain. Ya. jarak aplikasi pemupukan itu kita masih tetap dengan pola-pola yang lama. Oh. Sehingga tidak perlu edukasi cukup panjang Ya. supaya petani berubah Siap. dari selama ini Budayanya, kebiasaannya biasanya, seperti ha-ha. apa tetap tidak Tetap berubah, sama. cuman bahan yang digunakan itu saja yang kita substitusi, Siap. kita ganti. Siap. Itu. Mas, apakah mungkin ke depan penemuan ini sama Mas Agus dan Paguyuban ini
lebih fokuskan gitu kepada pupuk yang bagaimana gitu Mas? Apa tetap seperti ini? Ke depan tidak, kami tidak akan mencoba merekayasa atau menambahkan atau Ya, apapun, kecuali ada teman-teman, kenapa saya bilang ini open source, ya, yang mempunyai temuan-temuan heeh, baru berkaitan dengan temuan pertama. heeh, Kami siap dengan penilaian negatif, ya, ini tidak bisa digunakan, atau heeh, positif. heeh. Ini challenge juga sih Ya, sebenarnya buat teman-teman akademisi, berarti misalnya ini validasi, tantangannya. iya, gambling juga Mas. Iya, tapi kami dalam pelaksanaan, dalam aplikasi, Ya, kami udah lakukan hampir 3 tahun di beberapa daerah dan heeh. sampai sekarang sudah digunakan. Oh, Bahkan oke, hasil pertaniannya ya, itu cenderung kembali menjadi organik, oh, zero penggunaan pupuk pupuk kimia. kimia. Ya. Ya, berarti ya semoga ya Mas. Semoga ini Semoga perjuangan. penemuan ini bisa dilakukan, diaplikasikan oleh minimal ya petani di Ponorogo dan mungkin bahkan seluruh Indonesia. Ya, Amin. ya masalah terkait pupuk kimianya bagaimana nanti dipikir belakang ya Mas. Yang penting ini kita, kalau saya mikirnya ini hal yang positif, hal yang membangun, tapi memang membutuhkan pikiran dan tenaga yang sangat kuat. Enggak Ya, juga sih. Jadi ngalir saja. ya Mas. Kami dalam menjalankan program ini, Hmm, kami tawarkan kepada petani yang mau. yang mau. Dalam arti tujuan kami yang pertama adalah mengedukasi. Siap. Edukasi merubah mindset petani bahwa kita tidak boleh bergantung. Ya, Artinya bahwa petani sebenarnya kita cuman ya, ini adalah trigger bagaimana membuat petani kita itu merasa bahwa kami itu sebenarnya mampu. betul, betul Mas. Petani itu mampu untuk mandiri. Siap. Jadi jangan mengeluh bahwa ini subsidi tidak ada, RDKK cuma dapat 48% dan seterusnya. Karena dengan mengeluh itu saya yakin tidak ketemu solusi. Ya, hasilnya dari tanamannya itu pun juga bagus kan Mas? Alhamdulillah sampai hari ini di Ponorogo sempurna. Sempurna. Tidak kalah dengan yang yang lain. lain. Yang lain. Jadi kami di beberapa lokasi kami Te- lakukan dem plot, Ya, sampai hari ini pendampingan dan pengawalan di tataran aplikasi petaninya, ya, hasilnya positif, tidak kalah dengan yang menggunakan Jen, kimia. terkait hasil kan ya tergantung bijinya juga ya Mas, benihnya. Nah, di sini kan saya sampaikan di awal bahwa variabel keberhasilan petani tidak hanya pada pupuk. Betul. Jadi mulai Dari dari airnya, pengolahan tanah, pengairan, betul. varietas yang dipilih, ini banyak dan ini bagian dari hal-hal lain dalam proses kami mensosialisasikan substitusi pupuk. Terjadi komunikasi dengan petani, bagaimana berbagi. Kami temukan di Ponorogo kemarin dari Siman ya, Kung ya. Ya, Secara tradisi itu sudah melakukan pruning, pemotongan daun padi di usia 45 hari setelah tanam. siap. Dan itu ternyata budayanya orang Ponorogo dari dulu yang ditinggalkan. Oh, setelah ditelusuri Mas ya. Nah, sekarang diklaim sebagai teknologinya Thailand. Nah, ini kan menjadi menarik. Iya, betul, Jadi Mas. kami temukan, saya cerita ini, akhirnya cerita ya, bahwa di Ponorogo kami menemukan sesuatu yang unik, yang di luar negeri dianggap itu sebuah teknologi baru, dan ternyata masyarakat Ponorogo itu sudah melakukan dari dulu, berpuluh-puluh tahun yang lalu. Gitu. Dan itu dibuktikan dari hasil risetnya petani di Thailand, dengan pruning itu ada peningkatan hasil 20-30%. Wih, lumayan Mas. Padahal di Ponorogo itu sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun yang lalu dan tradisi itu ditinggalkan, Kung ya. Betul. Tradisi itu ditinggalkan. Ya. Jadi, dan itu temuan. Jadi ini. Pripun Kong? Kalau lagi dari panggil Kong ya loh. Seandainya itu diberikan pada orang lain dianggap gila pula. Karena ndak sama dengan yang lain kan gitu. Kalau itu ndak dipelajari secara ilmu ya. Karena di sana kan eman-eman godong kene ben lemu kok malah dipotong kan. Tapi ya itu tadi dari anaknya ini akhirnya sama dengan itunya, karena apa? Mau ndak mau sinar matahari itu lebih nembus. Siap. Itu betul, di situ.
mulai dari pengendalian hamanya juga Iya. Berkurang. dan itu sudah dilakukan oleh Mbah Buyut Ponorogo gitu loh. Dan sampai sekarang saya temukan waktu kemarin kita diskus dengan teman-teman waktu di dalemipun Ketua HKTI Mas Bima Iya. Haji, Mas Bima Haji. kami diskus Mas dengan Bima petani-petani Haji. yang ngumpul di sana bahwa mereka melakukan itu dan tidak berani mensosialisasikan ke yang lain Oh. karena dianggap teknologi itu teknologi ngawur, Ya, takutnya merusak. merusak, Mm. panen tidak berhasil. Betul. Nah, padahal kalau kita lihat di YouTube di ini teknologi pruning itu Thailand mengklaim bahwa dia yang melakukan. Nah, jadi temuan unik sampai hari ini kita butuh menindaklanjuti Ya. temuan itu dalam konteks data, Betul. bukan hanya sebatas informasi atau berita bahwa teman Siman, petani Siman sudah melakukan pruning itu Ya. karena teknologi itu diturunkan dari leluhurnya. Ya, Nah, ini loh yang menarik. Jadi, betul. Ha-ha. seni dan tradisi kami temukan, diskus di lapangan Ya. bahwa aplikasi di Ponorogo itu sangat menarik. Betul. Jadi menambahkan saya secara pribadi dapat ilmu banyak di Ponorogo. Ya, siap, Mas. Jadi teman-teman yang bergerak di lapangan, yakinlah bahwa di lapangan itu kita ketemu dengan guru. Ya. Saya merasakan itu. Teknologi yang kami bawa menemukan saya ke guru kami di Ponorogo. Siap. Petani-petani yang memang punya keinginan kuat Ya, bagaimana bercocok tanam itu menjadi sebuah kegiatan industri. betul. Mas, kembali ke inovasi. Ya. Apakah nanti inovasi ini dikembangkan ke seluruh desa di Ponorogo mungkin dengan cara pengembangan sosialisasi melalui paguyuban seni dan tradisi apa namanya kok? Sasana Sasana Satya Dharma. Dharma Ya, Nusantara. itu nanti atau memang awalnya mungkin untuk test drive itu di Ngunut, Menurut setelah mungkin berhasil dan bagus hasilnya mungkin nanti disebarluaskan ke seluruh Ponorogo, Mas. Kalau iya mau nitip, Mas, mau nitip di sawah-sawah desa, Ya. Mas. Biasanya nitip itu bayar ya. Oh iya, ini Kung, belum Mas Agus belum saya tanyakan ini terkait inovasi ini berbayar atau enggak? tidak sama sekali. Jadi gini, siap, kemarin tuh Gong. ceritanya gini ya. Jadi apa ya? Sampai Bu Lurah pun kebingungan ya. Dari biaya pendampingan itu juga tanya, Pak Yit, untuk biaya pendampingan itu berapa? Ada enggak? Lah itu yang dimaksud pendampingan biaya pendampingan itu apa kan itu, ya? Oke, pripun, Kong? Lah Di benak ini mikir. di situ kita ndak ada. Jadi kita pure bagaimana petani lingkungan utamanya itu bisa mandiri karena Baik. apa? Kalau dulu saya dengar itu kan gini ya, bahwa pangan itu atau petani itu adalah soko gurunya Nggih. bangsa ini. Lah selama ini keluhan petani itu banyak sekali. Ya. Nggih. Jadi kita mendampingi seterusnya sampai mandiri. Ibaratnya kalau kita berani mengawali harus berani mengakhiri dong. Betul, Kong. Iya kan? Ha, Ya, jadi sampai ibaratnya kalau kita punya anak ya sampai dia bisa hidup sendiri ya, di situ. Nah, nanti tergantung. baik. Kita berikan contoh yang ada di Ngunut. Nggih. Terserah masyarakat itu ada minat enggak. Ya, Nah, di situ. betul, Kong. Karena apa? Alat ini tidak akan kita jual. Siap. Jadi kita berikan pada kelompok-kelompok yang biar nanti salah satunya di situ ekonominya lebih meningkat lagi. Amin, amin. Karena yang tadinya terbuang sekarang Tergunakan. digunakan. Betul, Itu betul. kira-kira gitu. Ada nilai ekonomi. Ya, ada nilai ekonomisnya. Betul. Itu yang penting. Paguyuban hanya apa ya, merasa bangga bisa memberikan Hal yang kepada bermanfaat. yang lain, manfaat pada Iya. yang lain itu aja. Siap. Kembali ke inovasinya tadi, Gong dan Mas Agus. Ya. Mungkin itu kan di pertanian. Kalau di peternakan, ibarat limbahnya itu Ya. apakah sama dengan menggunakan Gasifikasi. gasifikasi? Oke. Kami ada dua teknologi yang hari ini kami bawa.
Baik. ke Ngunut. Jadi untuk ada 3 nggih, ada 3 ya. Ya. Jadi hari ini paguyuban membawa 3 alat dengan fungsi yang berbeda-beda. Ya. Salah satunya untuk petani berupa pupuk cair. Siap. Yang kedua berkaitan dengan peternakan, bagaimana limbah kotoran kambing, kotoran sapi itu bisa menjadi sebuah produk yang memang dibutuhkan juga oleh petani Ya. berupa pupuk padat. Kami juga bawakan alat dan kami akan dampingi dan latih bagaimana petani, kelompok tani itu mampu membuat pupuk padat sendiri. Jadi kompos, bagaimana membuat kompos, dan kompos itu menjadi sebuah produk yang layak dan pantas untuk dijual. Siap. Seperti produk-produk granul, tapi dengan berbahan hasil limbah peternak. Siap. Peternak kambing, peternak sapi, peternak ayam. Siap. Itu yang kami bawakan teknologinya juga. Terus yang ketiga, kami juga bawakan teknologi zero sampah skala kecil. Siap. Jadi masyarakat desa itu kami akan coba melakukan sebuah gerakan bagaimana setiap desa itu bisa zero sampah, Siap. baik organik Maupun maupun kimia. yang anorganik. Non-organik. Nah, ini. Jadi sampah plastik pengelolaan, kami juga Ya. akan lakukan pendampingan itu. Iya Mas, sampah di Merican. Tuh. Nah, kalau ini Iya. kewenangannya berbeda. Jadi begini, kita nggak usah masuk ke sana dulu. Iya, Nanti begini, kami mencoba untuk mengajak teman-teman muda Baik. di Ponorogo untuk bergabung. Ya. Kami punya alat untuk, jadi begini, sampah itu kan dari hulu sampai hilir. Siap. Secara konsep sumber sampai TPA. Ya. Nah, bagaimana membuat flow perjalanan sampah dari hulu ke hilir ini jumlahnya tidak semakin besar dan menumpuk. Betul. Maka kami lakukan hulunya, Ya. di konsepnya adalah hulunya harus kita kurangi. Betul. Potensi tumbuhnya harus kita lokalisir. Ya. Jadi setiap daerah punya pengolahan sendiri-sendiri, kecil-kecil, sehingga arus untuk ke TPA itu semakin berkurang. Betul Mas. Jadi bukan zero sampah, itu bukan tugas kami. Paguyuban terlalu arogan nanti. Iya nanti Mas. Jadi kami bawakan ada karya litbangnya, penelitian dan pengembangannya Paguyuban, Siap. berupa insenerator mini. Ya. Nah, kami akan lakukan, dengan alat itu kami akan melakukan pelatihan Ya. ke teman-teman muda bagaimana penanganan sampah yang baik, sortir organiknya harus diperlakukan seperti apa, mapping route-nya seperti apa. Kami ada program itu. Siap Mas. Jadi kami hari besok itu juga akan kita bawa ke Siap. Ponorogo. Mungkin sukan ngomong, jadi Iya. salah satunya alat ini, Mas. Siap, Kalau Mas. itu sebenarnya saya malu. Malu kalau di Ponorogo, karena Ponorogo ini sudah hebat sekali TPA-nya gitu. Iya. Alat ini sebenarnya Ponorogo, ini brandnya untuk, Ponorogo. memusnahkan yang selama ini tidak pernah Menjadi- bisa dimusnahkan. nggak bisa di Oh, situ. betul Kong. bisa diolah. Contoh ya, Ya. Softtek, Ha, Pampers, Pampers, styrofoam. styrofoam. Nah, Nah, ini yang tidak bisa dikelola, maka teman-teman muda, kenapa kami juga ingin mengumpulkan pasukan muda di Ponorogo untuk mencoba berkarya, Ya. berinovasi, Ha, memanajemen bagaimana sampah Ya. ini menjadi punya potensi ekonomi. betul. Jadi konsep 3R, recycle, reclaim, reuse itu juga kami juga akan edukasikan. Jadi paguyuban ini hanya bisa memberi edukasi, Ya. mencoba membawa mindset. Oke. Oke. Itu. Oke, Mbak. Hah? Ya. Mungkin ini Mm-mm. Mas Agus dan Gong, kalau ada istilah kan ketika kita baik kepada alam, alam juga akan baik kepada kita. Ya. Kalau boleh tahu dari perjalanan Mas Agus, Mbah Gong terkait motivasi, visi misi dari Paguyuban Seni dan Tradisi, apa tadi namanya? Sasana Satya Ya, Dharma Sasana Satya Nusantara. Dharma ini, kalau boleh tahu niat baiknya ini apakah ditunjukkan kepada siapa, atau memang faktor yang terdalam dengan adanya niat ini? Monggo, Bu. Gimana Gong? Ini jenengan mawon. jadi gini, jadi saya cerita Ya. itu kan gini, dari perjalanan, terus saya dulu juga pernah
jadi muda ya, sekarang Iya. jadi tua Iya. ya. Setelah pensiun, bahkan saya pensiun dini, Siap. sudah pensiun, mengajukan pensiun dini. Nah, ini salah satunya pertama, ini memang panggilan jiwa. Ya. Kedua, apa yang saya lakukan itu saya merasa terhibur aja. Baik. Hanya itu aja. Siap, Kong. Jadi, dan mungkin yang saya katakan tadi, mungkin sisa hidup saya bisa manfaat bagi yang lain. Amin. Itu. Motivasinya Saya sedih ini. Artinya gini, Kong. Ya itu kan penemuan ini membutuhkan proses dan waktu dan mungkin juga perjalanan dan bahkan mungkin juga ibarat kata yang membutuhkan uang untuk berjalan. Iya, betul. Tapi dengan bahasa Jawanya loko-loko tanpa berat hati menginformasikan kepada orang lain, mengajak, memberikan manfaat kepada orang lain, ya sangat heroik gitu kalau bahasa anak mudanya. Kalau saya kan gini, apa yang saya perbuat itu saya harus ikhlas dulu. Ya, Soal efek itu nanti belakang. siap. Nah, banyak orang nanam padi itu enggak harus padi saja yang tumbuh kan Iya, gitu ya. betul. Dan itu pun bisa manfaat juga. Nah, rata-rata kan hanya padinya saja, rumput Iya. pun manfaat. Betul. Jadi yang penting kita ikhlas. Jadi sirkulasi alam ini saya dihidupi di alam dan alam akan menghidupi kita juga. Amin, amin. Ini Ya. seperti itu. Ya, ilmu padi Kira-kira. ya Om. Ya. Kong. Semakin tinggi kita semakin merendah. ya, ilmunya ilmu pisang. Kok pisang, Mas? Pantang mati sebelum berbuah. Ya, Ilmunya bukan mati, ilmu pisang. Pisang Baik. itu tidak akan mati sebelum berbuah. betul, betul. Ya. Kalau boleh tahu usia Kakung? Ya, Baru 64 menginjak 65. alhamdulillah. Baru 64 menginjak 65. Katanya mbah saya diberikan bonus 4 tahun oleh Kanjeng Nabi. Ya alhamdulillah seumur gini ini alhamdulillah Terima kasih. masih bisa menikmati semua. Amin, alhamdulillah. Saya Tangan, tanpa pantangan hanya Ya, racun yang tidak bisa masuk di perut saya. Jadi Betul. alhamdulillah. Siap. Kita closing ya, Kong. siap. Ya. Terima Siap. kasih. Baiklah, terima kasih teman-teman atas waktunya yang telah menonton sedikit cerita dari kami ya, Kong. Mas Iya. Agus. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin.